Halo, perkenalkan nama saya Imelda. Kami menyusun kurikulum e-commerce untuk pelatihan vokasi dalam rangka meningkatkan jiwa wirausahawan mandiri dengan menggunakan perangkat elektronik seperti telepon pintar dalam meningkatkan pendapatan di dalam keluarga. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu e-commerce. Istilah e-commerce muncul pertama kali tahun 1990. Lalu apa yang dimaksud dengan e-commerce? E-commerce sendiri merupakan transaksi yang tadinya sifatnya tradisional, kemudian berubah menjadi lebih modern, yaitu dengan menggunakan media-media elektronik seperti internet, televisi, maupun telepon pintar. Menurut salah satu pakar e-commerce, yaitu Johnny Wong, bahwa e-commerce merupakan transaksi jual, beli, maupun pemasaran yang berbentuk digital dan menggunakan teknologi internet, televisi, chatting, maupun email. Berbeda dengan transaksi secara tatap muka, e-commerce sendiri memiliki beberapa komponen standar. Yang pertama adalah produk. Produk yang dapat diperjualbelikan pada e-commerce hanya produk-produk tertentu, yaitu seperti buku, kemudian hiburan seperti Netflix, lalu fashion, lalu juga produk sehari-hari. Kemudian komponen selanjutnya adalah tempat. Tempat untuk transaksi jual beli hanya ada di internet. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen cara menerima pesanan. Pesanan dapat kita lakukan atau dapat kita terima dengan menggunakan formulir secara online, dapat menggunakan email, telepon, ataupun SMS. Komponen selanjutnya adalah cara pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan baik secara tunai, transfer antar bank, kartu debit atau kartu kredit, ataupun dengan cek. Selanjutnya adalah pengiriman. Barang yang diperjualbelikan dapat dikirim dengan menggunakan kurir, ataupun melalui salesman, ataupun dengan menggunakan media internet. Dan yang terakhir adalah pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan di e-commerce dapat kita akses dengan menggunakan fitur chatting ataupun dengan formulir pengajuan. Nah, layanan pelanggan ini dapat kita manfaatkan untuk menanyakan variasi produk, menanyakan ketersediaan barang, ataupun untuk pengajuan keluhan-keluhan tertentu. Apa saja peluang dan manfaat dari e-commerce? Yuk kita lihat. Manfaat yang pertama dari sisi pelaku usaha atau dari sisi pemilik organisasi. Yang pertama adalah pangsa pasar. Pangsa pasar yang didapatkan oleh pelaku usaha atau pemilik organisasi lebih luas. Tanpa e-commerce, maka pangsa pasar hanya bersifat lokal. Tetapi dengan e-commerce, pangsa pasar akan semakin luas, yaitu dari Sabang sampai Merauke, ataupun bahkan dari luar Indonesia, yaitu secara internasional. Yang kedua adalah pemasok. Pemilik usaha bisa mendapatkan pemasok bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Yang ketiga adalah penekanan biaya. Secara tradisional, kita akan membutuhkan flyer ataupun brosur. Nah, flyer dan brosur tersebut akan mengeluarkan biaya untuk dicetak. Nah, dengan adanya e-commerce, biaya-biaya tersebut dapat diminimalkan dengan menggunakan aplikasi e-commerce ataupun dengan menggunakan media sosial. Selanjutnya adalah manfaat bagi konsumen. Apa saja manfaatnya? Konsumen akan terbantu karena dapat berbelanja tanpa melihat batas waktu. Perbelanjaan dapat dilakukan 24 jam, 7 hari dalam seminggu.
Dan konsumen juga akan mendapatkan varian produk yang lebih banyak dengan hanya sekali mengunjungi toko online. Selain itu, konsumen dapat berbelanja dari mana saja tanpa dibatasi oleh tempat. Selanjutnya, konsumen juga dapat mendapatkan deskripsi dan detail dari produk tanpa harus bertanya kepada pramuniaga, tetapi cukup dengan membaca deskripsi produk yang tersedia di toko online. Manfaat selanjutnya adalah dari sisi masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan dunia kerja atau mendapatkan lapangan pekerjaan hanya dari rumah tanpa harus keluar rumah. Dengan begitu, maka lalu lintas akan berkurang kepadatannya. Karena kita tidak harus keluar lagi untuk belanja, sehingga dengan begini, lalu lintas akan berkurang kepadatan dan juga polusi udara akan menurun. Nah, bagi masyarakat pedesaan terkadang mungkin sulit untuk mendapatkan produk yang dibutuhkan atau yang diinginkan. Ini diatasi dengan e-commerce. Masyarakat desa dapat berbelanja baik dari toko yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, sehingga produk yang dicari, yang dibutuhkan dapat dibeli dengan melalui e-commerce. Yuk kita lihat apa saja peluang e-commerce di Indonesia. Tahun 2019, 90% dari pengguna internet dengan usia 16 sampai dengan 64 tahun pernah berbelanja menggunakan aplikasi e-commerce. Apa itu aplikasi e-commerce? Aplikasi e-commerce merupakan aplikasi yang digunakan untuk berbelanja ataupun melakukan transaksi jual beli secara elektronik. Menurut iPrice, pada November 2021, sepanjang 2021 ada 4 toko online atau 4 aplikasi e-commerce yang memiliki tingkat pengunjung yang tinggi. Apa saja? Ada Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada. Aplikasi e-commerce yang pertama adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan aplikasi e-commerce karya anak bangsa. Pada tahun 2021, Tokopedia mendapatkan 147 juta kunjungan ke web ataupun aplikasi e-commerce-nya sendiri. Tokopedia mempunyai program yang bagus, yaitu mendukung pengembangan usaha bagi para pelaku usaha UMKM. Yang kedua adalah aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee berasal dari negara jiran, yaitu Singapura. Salah satu keunggulan dari aplikasi Shopee adalah layanan COD atau Cash on Delivery. Layanan ini merupakan layanan di mana pembeli dapat melakukan pembayaran saat barang sampai di tangan pembeli. Aplikasi e-commerce yang ketiga adalah aplikasi Bukalapak. Aplikasi ini mendapatkan 29 juta kunjungan per bulan pada tahun 2021. Bukalapak merupakan aplikasi buatan anak bangsa, di mana perusahaan yang membangun aplikasi Bukalapak termasuk ke dalam klasifikasi unicorn dikarenakan pencapaian finansial yang tinggi. Aplikasi yang keempat adalah Lazada. Lazada merupakan salah satu cabang retail di mana di Indonesia disebut sebagai Lazada Indonesia. Lazada didirikan pada tahun 2012. Demikianlah materi pertama kita tentang e-commerce, kemudian apa saja manfaat dan peluang e-commerce, serta kita sudah berkenalan dengan 4 aplikasi e-commerce. Video selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana kita memulai usaha secara online dengan memanfaatkan telepon pintar. Dengan demikian, saya pamit undur diri. Sampai jumpa!